أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat tanggal 3 Safar 1432 Hijriah, kita duduk bersama kembali melanjutkan kajian kita tentang menjelaskan penjelasan tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Artinya, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan hadisnya sahih. Para ikhwah rahimanillah wa iyyakum, minggu yang lalu kita sudah sampai kepada perkara-perkara yang terdapat nas di dalamnya tentang tasyabbuh dengan orang kafir. Sebelum itu saya ingin kembali menyebutkan poin yang sebelumnya, yaitu kaedah-kaedah dalam permasalahan tasyabbuh. Saya akan tambah beberapa kaedah. Kalau minggu yang lalu kita sebutkan 3 kaedah tentang permasalahan tasyabbuh, di antaranya yaitu bahwasanya Nabi telah mengabarkan umat ini memang akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan umat-umat terdahulu. Apapun itu, meskipun tidak penting, akan diikuti oleh umat Islam. Ini kabar dan merupakan celaan, kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaidah yang kedua yang sudah saya sebutkan juga, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah mengabarkan bahwasanya umat ini akan selalu berpegang teguh dengan sunnahnya. Ada selalu sekelompok umat yang tetap berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Tidak akan terpengaruh dengan orang-orang yang mencelanya atau orang-orang yang membahayakannya. Mereka akan selalu berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Ini kaidah kedua yang saya sebutkan. Kaidah yang ketiga yang saya sebutkan, dan ini yang saya akan tekankan lagi, karena sebagian besar sebagian orang belum paham tentang tasyabbuh, sehingga dikatakan nanti orang pakai kaos oblong tasyabbuh dengan orang kafir, ya, atau pakai handphone dengan merek tertentu tasyabbuh dengan orang kafir. Ini tidak. Maka poin yang ketiga, kaidah yang ketiga, yaitu la yakunu tasyabbuh bil kuffari
illa bi fi'li makhtussa bihi min dinihim aw min adatihim. Artinya, tasyabbuh dengan orang kafir tidak akan terjadi kecuali dengan melakukan sesuatu yang dikhususkan dari agama orang kafir atau kebiasaan-kebiasaan orang kafir. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, standarisasi kita dikatakan tasyabbuh atau tidak tasyabbuh adalah ketika seseorang melakukan perbuatan yang mana perbuatan tersebut atau kebiasaan itu atau pakaian itu atau ajaran itu merupakan ajaran orang-orang kafir dengan segala macam bentuk kekufurannya, dengan segala macam bentuk golongan kekufuran. Jadi yang menjadi ukuran adalah kekhususan. Kalau seandainya itu bukan khusus dan sudah tidak dibedakan lagi antara ini adalah perbuatannya orang kafir atau ini perbuatannya orang muslim, atau antara ini pakaiannya orang kafir atau ini pakaiannya orang muslim, tidak ada lagi kekhususan, maka tidak ada tasyabbuh di sana. Coba perhatikan sekarang perkataan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, miqyasut tasyabbuh an yaf'alal mutashabbihu ma yakhtassu bihi bil mutashabbihu bihi. Artinya, standar dikatakan sebagai sebuah tasyabbuh adalah orang yang menyerupai mengerjakan sesuatu yang khusus yang dimiliki orang yang diserupai. Ya, misalkan fatashabbuh bil kuffar an yaf'alal muslimu syai'an min khasa'isihim. Maka tasyabbuh dengan orang kafir maksudnya adalah seorang muslim melakukan sesuatu yang merupakan kekhususan orang-orang kafir. Amma ma intashara bainal muslimin wa sara la yatamayyazu bihil kuffar fa innahu la yakunu tasyabbuhan. Sedangkan yang sudah tersebar di antara kaum muslimin dan tidak bisa dibedakan lagi ini orang kafir, ini kemilikan orang kafir atau tidak, maka ini tidak termasuk disebut dengan perbuatan apa? Tasyabbuh. Fala yakunu haraman min ajli annahu tasyabbuhun illa an yakuna muharraman min jihatin ukhra. Maka tidak dikatakan itu sebagai sebuah tasyabbuh dari sisi bahwasanya ini tidak tasyabbuh, tetapi kadang-kadang bisa menjadikan itu sesuatu yang haram karena dari sisi mungkin ada dalil-dalil yang khusus melarang akan perbuatan tersebut, bukan karena tasyabbuhnya. Paham ya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sudah sebutkan juga ketika Imam Malik rahimahullah, beliau ditanya tentang memakai pakaian al-burnus. Al-burnus ya, yang dipakai oleh Pak Yudo seperti itu, maka ini dulu adalah pakaiannya orang-orang rahib Nasrani dulu. Kemudian Imam Malik ketika ditanya, kata beliau la ba'sa bihi, enggak mengapa memakai al-burnus seperti itu. Ya, makanya antum tapi saya nggak menganjurkan kalau ngelihat film ya, film-film itu kan ada seperti itu. Nah, orang Nasrani dulu ya gitu, ya pakaiannya rahib-rahibnya Nasrani itu gitu dulu. Nah maka kata Imam Malik, apa hukumnya memakai? Ketika beliau ditanya apa hukumnya memakai pakaian al-burnus, kata Imam Malik la ba'sa bihi, nggak mengapa. Fa innahu, kemudian dikatakan kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, innahu min labusin nasara, itu adalah pakaian khusus kaum Nasrani. Kata Imam Malik rahimahullah menjawab pertanyaan tersebut, kana yalbasuha hahuna. Artinya dulu itu pakaian orang Nasrani, sekarang sudah tidak bisa dibedakan lagi. Karena dulu ya itu adalah pakaian Nasrani, sekarang tidak lagi. Ini para ikhwah sekalian. Lebih baik lagi kalau seandainya Imam Malik rahimahullah beliau menjawab dengan sebuah hadis ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan pakaian orang yang berihram, kata Nabi, la yalbasul qamis. Orang yang berihram itu nggak boleh pakai komis seperti ini, saub seperti ini nggak boleh. Walas sarawilat walal baranis, tidak boleh pakai celana, tidak juga pakaian burnus. Ini menunjukkan bahwasanya selain dalam keadaan ihram apa? Boleh memakai burnus. Nah ini paham ya para ikhwah sekalian. Taib. Kaidah yang selanjutnya yang ingin saya tambah yaitu perhatikan baik-baik. La tashabbuha fima ittafaqat alaihil milal.
tidak ada sesuatu yang disebut dengan tasyabbuh di dalam perkara-perkara yang disetujui oleh atau disepakati oleh semua ajaran. Seperti misalkan ajaran salah satu misalkan Buddha atau Hindu, ajaran mengajarkan untuk berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada bahkan di dalam ajaran Hindu atau Buddha saya lupa, istri itu suami itu bagaikan apa? Bagaikan Tuhan bagi istri, kan seperti itu ya. Jadi sangat menghormati seorang istri, sangat menghormati seorang suami. Nah, ini juga diajarkan dalam agama Islam, cuma dalam batas-batas koridor, seperti misalkan tidak boleh sujud terhadap suami ya. Nah, berarti kalau ada ajaran agama lain yang mengajarkan taatnya seorang istri kepada suami, maka ajaran Islam juga mengajarkan seperti itu bukan namanya tasyabbuh. Paham ya para ikhwah sekalian? Itu bukan disebut dengan tasyabbuh, karena nanti ada orang mengatakan, wah, kita disuruh taat kepada suami, kata para istri, itu kan ajarannya orang Buddha atau orang Hindu. Maka kita katakan tidak ada sesuatu tasyabbuh yang mana ajaran tersebut disepakati oleh seluruh ajaran. Baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah selanjutnya yang bisa kita ambil yaitu kullu fi'lin yaf'aluhul muslim tasyabbuhan bil kuffar au yuaddi ila tasyabbuhi bihi fala yu'anu alaihi. Artinya, setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim yang merupakan tasyabbuh dengan orang kafir, maka atau menyebabkan dia akan bertasyabbuh, maka tidak boleh ditolong untuk melakukan itu. Dan ini termasuk jawaban, kaidah ini jawaban kepada orang-orang yang jualan kartu Christmas ketika Natalan, ya, orang-orang yang jualan baju Sinterklas ketika Natalan, ya, banyak kan yang jualan jualan kue karena bertepatan dengan hari Natal, maka dia buat kue seperti pohon Natal. Enggak boleh. Kenapa? Karena itu adalah termasuk menolong mereka. Fala yu'anu alai, tidak boleh ditolong. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada permasalahan selanjutnya. Perkara-perkara yang terdapat nas di dalamnya tentang tasyabbuh dengan orang kafir. Dalam perkara akidah, tidak boleh kita mengikuti mereka dalam perkara akidah. Misalkan ya, perkara akidah yang paling berat yang mereka lakukan yaitu berbuat syirik kepada Allah, memberikan sebuah ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dilakukan oleh orang-orang selain agama Islam, orang-orang kafir, ya. Mereka meminta kepada selain Allah, minta pertolongan kepada selain Allah, meminta dihapuskan dosa, diampuni dosa kepada makhluk. Kan ada di ajaran ya, dengan bayar kita dihapuskan dosa, betul apa tidak? Ya, seperti itu. Itu tidak boleh ya para ikhwah sekalian. Ini termasuk memberikan sebuah ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau permasalahan akidah yang lainnya yang merupakan nas dari Nabi Muhammad SAW, tidak boleh kita melakukannya, dan termasuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir, mengaku menjadi nabi. Ya, ini termasuk kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani mengaku menjadi nabi. Kalau ada yang melakukan tersebut, di samping dia sudah tasyabbuh dengan orang Nasrani ataupun orang Yahudi, maka dia juga sudah melakukan sebuah kekufuran. Taib. Kemudian yang ketiga yaitu mengaku akan kebapaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, siapa yang mengaku seperti ini, maka dia sudah bertasyabbuh dengan orang-orang kafir di dalam permasalahan akidah, dan ini bisa berakibat kekufuran atau kemusyrikan yang mengeluarkan dari agama Islam. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara akidah sekarang, perkara-perkara yang ada dalilnya tentang tasyabbuh dengan orang kafir dan itu terlarang di dalam perkara ibadah sekarang. Contoh misalkan di dalam bab toharoh, bab bersuci, ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, annal yahuda kanu idza hadatil mar'atu
fihim lam yuakiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut. Orang-orang Yahudi kalau istrinya haid maka tidak dikasih makan atau tidak makan bersama dengan wanita tersebut dan tidak digauli ya di rumah-rumah mereka. Fasa'ala ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Artinya, kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kemudian Allah menurunkan ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Artinya, mereka bertanya kepada engkau, wahai Muhammad SAW, tentang wanita haid. Katakan, kata Allah, katakan wahai Muhammad SAW, itu adalah azan, kotor. Darah haid itu adalah kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Artinya, maka jauhilah wanita-wanita, jangan digauli di dalam kemaluannya. Ini ajaran Islam. Boleh menggauli istri yang lagi dalam haid, tapi tidak boleh dalam keadaan di mana? Di kemaluannya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Artinya, buatlah segala sesuatu kecuali nikah. Ya, hadis riwayat Imam Muslim. Kalau istri kita haid, kemudian kita ingin menggaulinya, maka boleh saja kita gaulinya asalkan selain kemaluan. Nah, ini Nabi Muhammad SAW melakukan ini kenapa? Karena beliau ingin membedakan diri beliau dengan siapa? Orang Yahudi. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang lain para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam masalah azan dan sholat, ya, dalam masalah azan dan sholat, bagaimana Nabi Muhammad SAW menyelisih orang-orang Yahudi dalam masalah azan dan sholat? Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bercerita, kanal muslimun hina qadimal Madinah yajtami'un fayatahayyanuna as-salah laisa yunadalah. Dulu orang-orang muslim ketika mereka baru datang ke kota Madinah, mereka berkumpul. Kemudian mereka nunggu sholat, memperakirakan ini sudah masuk waktu sholat belum ya? Karena tidak ada sesuatu yang memanggil mereka untuk sholat, ya, sesuatu yang memanggil mereka untuk sholat. Fatakallamu yauman fi dzalik. Lalu para sahabat pun berbicara tentang itu. Faqala ba'duhum ittakhidhu naqusan mithla naqusin nasara. Artinya kata sebagian dari para sahabat, kalau begitu kita ambil nakus. Nakus itu apa? Lonceng. Seperti loncengnya orang Nasrani kalau lagi mereka ingin sholat. Kan ada lonceng kan sampai sekarang, Kang? Deng deng ya, lonceng. Maka kita ambil seperti mereka. Sebagian mereka ada yang berkata, bal bukan mithla qarnil yahud. Enggak. Kita ambil aja trompet. Sebagaimana trompetnya orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang Yahudi ingin sholat, ya ingin beribadah maksud saya, mereka itu pakai trompet. Jadi trompet seperti apa? Gading gitu, ya. Itu berarti panggilan untuk orang-orang Yahudi. Kemudian faqala Umar, awala tab'atsuna rajulan yunada bis-shalah. Umar radhiyallahu anhu, beliau orang yang sering diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian tidak mengutus seorang untuk memanggil salat? Daripada pakai lonceng, daripada pakai trompet, mendingan ada orang yang ngomong. Ya. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Bilal, qum fanadi bis-shalah." Wahai Bilal, bangun. Kemudian serukan, ajaklah orang untuk salat. Jadilah azan. Ini membedakan antara kita dengan orang Yahudi dan Nasrani. Kalau mereka pakai lonceng, orang Nasrani pakai lonceng. Kalau orang Yahudi pakai trompet, ya. Kalau orang Islam memanggil salat pakai apa? Pakai azan. Maka mulialah kita dengan azan.
Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak riwayat yang berkenaan tentang azan tersebut. Ada yang bermimpi dari para sahabat bahwasanya bermimpi bahwasanya saya diazarkan untuk azan. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyuruh Bilal agar mengikuti sahabat yang bermimpi ini. Apa yang dia dapati dalam mimpi itu ucapkan kepada Bilal. Bilal lah yang mengumandangkan azan. Ini riwayat yang lain dan riwayatnya sahih. Jadilah sampai sekarang kita kalau ingin sholat ada apa? Ada azan. Banggalah dengan azan para ikhwah sekalian. Kemudian yang kedua dalam permasalahan azan dan sholat juga Nabi Muhammad SAW menyelisihi orang-orang Yahudi dalam menghadap kiblat. Kiblatnya orang Yahudi mana? Baitul Maqdis. Ya, ini diceritakan oleh Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu bercerita, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla nahwa Baitul Maqdis 16 atau 17 syahran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa beliau salat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuwajjaha ilal Ka'bah. Nabi sangat menginginkan untuk dipalingkan ke Ka'bah. Karena Pak, Ka'bah itu kan sekarang kita menghadap Ka'bah seperti itu ya. Kalau di Islami kiblatnya ke sana ya. Ke sana. Kiblatnya itu ke sana. Berarti Baitul Maqdis itu di 180 derajatnya. Di belakang kita, persis. Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW kan sangat sedih ketika sudah sampai di Madinah, beliau masih disuruh sholat kemana? Ke Baitul Maqdis. Selama 16 bulan atau 17 bulan beliau sholat ke sana. Selalu minta sama Allah agar dipalingkan kiblatnya ke Ka'bah. Lalu fa anzalallahu qad nara taqalluba wajhika fis sama. Lalu Allah pun menurunkan surat Al-Baqarah ayat 144. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah melihat wajah engkau ingin sekali untuk menghadap ke sana. Engkau selalu meminta ke langit untuk menghadap ke Ka'bah. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga merupakan peringatan bagi kita kalau orang yang jauh dari Masjidil Haram Mekah, maka yang jadi ukuran adalah arah. Yang jadi ukuran apa? Arah. Jadi enggak usah ganti pindah-pindah kiblat masjidnya. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu isunya di Indonesia, kan begitu. Allah mengatakan syatrul masjidil haram, arah Masjidil Haram. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga bersabda, ma bainal maghribi wal masyriq qiblah. Di antara timur dan barat itu adalah kiblat. Cukup ya para ikhwan. Itu kalau seandainya kita berada di luar Mekah. Tapi kalau seandainya berada kita tepat di hadapan Ka'bah, ya tepat harus benar-benar menghadap zat Ka'bahnya. Baik para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Mujahid rahimahullah berkata, qalatil yahud yukhalifuna Muhammad wa yattabi'una qiblatana. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kata orang Yahudi ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyelisih kita. Tapi dalam masalah kiblat masa sama? Nah, ini yang bikin Nabi Muhammad SAW benar-benar ingin meminta kiblat beliau di mana? Di Ka'bah. Coba bagaimana? Nabi Muhammad SAW benar-benar ingin menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang lain dalam permasalahan sholat juga. Orang-orang Yahudi kalau sholat, mereka itu imamnya duduk, makmumnya berdiri. Dan orang-orang Islam dilarang oleh Nabi mengerjakan seperti itu. Sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Jabir radhiyallahu anhu berkata, istaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu sakit. Fa shallaina wara'ahu wa huwa qa'id. Lalu kami salat di belakang Nabi sebagai makmum dan Nabi dalam keadaan duduk. Wa Abu Bakrin yusmi'un nasa takbirahu. Karena Nabi sakit kan suaranya kecil ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu tugasnya memperdengarkan kepada manusia takbirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Bakar.
tugas beliau radhiyallahu anhu. Faltafata ilaina fara'ana qiyaman. Lalu Nabi ketika sholat, beliau melihat kepada kami, kata Jabir radhiyallahu anhu. Lalu beliau melihat kami dalam keadaan berdiri. Fa asyara ilaina faqa'adna. Lalu Nabi memberikan isyarat agar duduk. Kami pun duduk. Coba lihat bagaimana taatnya seorang para sahabat. Hanya dengan isyarat saja. Ya. Tidak seperti sebagian orang dikasih hadis seperti ini, tapi kan begini, tapi kan gak sesuai dengan akal saya. Para sahabat hanya dikasih isyarat, langsung duduk. Nabi ngasih isyarat nggak ngomong, karena dalam sholat kan ngasih isyarat duduk. Faqa'atna, lalu kami pun duduk. Fasallaina bi salatihi qu'udan, kami pun sholat berimaman dengan beliau dalam keadaan duduk, sama seperti Nabi Muhammad SAW. Lalu setelah salam Nabi bersabda, in kittum anifan la taf'aluna fi'la faris war rum. Sungguh kalian tadi hampir saja melakukan perbuatan seperti perbuatannya orang-orang Persia dan Romawi. Persia mana? Yahudi apa Nasrani? Persia. Hah? Majusi. Kemudian Romawi, orang mana? Nasrani. Kata Nabi Muhammad SAW, hampir saja tadi kalian mengerjakan seperti perbuatannya orang-orang Faris, Persia dan Romawi. Yaqumuna ala mulukihim wa hum qu'ud. Raja-raja mereka duduk, kemudian yang datang itu berdiri. Kita dalam agama Islam tidak seperti itu. Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya, ya, tidak mau beliau kalau para sahabatnya duduk kemudian beliau datang, para sahabatnya bangun, enggak mau. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Fala taf'alu, jangan kalian kerjakan. I'tammu bi a'immatikum, ikutlah imam kalian. In shalla qa'iman fasallu qiyaman wa in shalla qa'idan fasallu qu'udan. Kalau imam kalian salat berdiri, ikut berdiri. Kalau imam kalian salat duduk, maka ikut duduk. Lihat Nabi Muhammad SAW, beliau tidak menyebutkan sebab. Satu-satunya sebab kenapa dilarang kita mengerjakan perbuatan seperti ini, untuk menyelisih orang-orang Persia ataupun Romawi, orang-orang kafir. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis riwayat Imam Abu Daud. Ini dalam permasalahan sendal, memakai sendal di dalam sholat itu boleh. Jadi jangan heran kalau seandainya ada orang yang memakai sendal dalam sholat, karena memang sabda Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Abu Daud. Tapi juga ya harus diperhatikan, ya, karena ada hadisnya dia datang ke masjid, dalam masjid dengan sendal. Ya, ini kurang bermasyarakat, ya. Ketika ditanya ngamalkan sunnah Nabi, ya, diamalkan sunnah Nabi benar. Akan tetapi ketika masyarakat tidak menjadi genting dengannya, itu boleh. Ya. Kalau masyarakat sudah tahu baru dikerjakan. Kalau tidak tahu akan menjadi apa? Fitnah, menjadi genting, keadaan runyam, akhirnya masjidnya dihancurkan. Ya, ini para ikhwan sekalian. Taib. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaliful yahud, selisihi orang-orang Yahudi, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Sesungguhnya mereka tidak sholat memakai sendal atau sepatu mereka. Ini dulu ya Pak ya. Mereka itu kalau masuk tempat ibadah mereka lepas semua sendal dan sepatu mereka. Nah, maka Nabi menyatakan di sini khalif, selisih orang-orang Yahudi. Coba perhatikan, bukan karena sendalnya atau karena sepatunya, tetapi ingin menyelisih orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Dalam bab puasa, kalau tadi sholat, puasa sekarang sahur, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk sahur, karena yang tidak sahur itu adalah kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang ahlul kitab. Bagaimana di sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Artinya, perbedaan antara puasa kita dengan puasa orang-orang ahlul kitab adalah makan sahur. Ini para ikhwan yang dirahmati. Imam Nawawi rahimahullah berkata di dalam syarah Sahih Muslim, ma'nahu al-fariqu wal mumayyizu baina siyamina wa siyamihim as-sahur fa innahum la yatasahharun wa nahnu yustahabbu lana as-sahur.
Artinya makna dari hadis ini adalah perbedaan, dan yang menjadi membedakan kita antara puasa kita dengan puasa orang-orang ahli kitab adalah makan sahur. Sesungguhnya mereka tidak sahur dan kita dianjurkan untuk sahur. Ya, ini para ikhwah sekalian. Kemudian juga di dalam puasa hari Asyura, tanggal berapa itu hari Asyura? 10 Muharram. Nabi Muhammad SAW ketika pertama kali datang ke Madinah, dalam hadis Abdullah bin Abbas, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Kata Nabi, "Ma hadzal ladzi tasumun?" Kenapa kalian berpuasa hari ini? Kata orang Yahudi, "Hadza yaumun 'azim." Ini adalah hari yang sangat agung. Najjallahu fihi Musa wa qaumahu min fir'auna wa aghraqa fir'auna wa qaumahu. Di dalam hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Fanahnu nasumuhu syukran lillah. Maka kami pun berpuasa. Ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berpuasa pada hari itu sebagai bentuk syukur kepada Allah. Kami pun mengikuti Nabi Musa. Kata Rasulullah SAW, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian, wahai orang-orang Yahudi yang telah merubah agama kalian. Ya. Kemudian para sahabat Nabi pun dan para sahabat berpuasa tanggal 10. Di dalam riwayat yang lain para sahabat mengadu, wahai Rasulullah, inna hadzal yaum tu'azzimuhul yahud. Wahai Rasulullah, tanggal 10 itu kan di hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi, 10 Muharram. Kenapa kita ikut-ikutan mengagungkan dengan berpuasa? Maka kata Nabi Muhammad SAW, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasu. Kalau seandainya aku hidup tahun depan, ya, aku dapati Muharram tahun depan, aku akan berpuasa tanggal 9 sebagai bentuk penyelisihan terhadap orang-orang Yahudi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam masalah haji, tadi puasa, haji, Nabi Muhammad SAW menyelisi orang-orang kafir. Orang-orang kafir Quraisy, yaitu di dalam masalah wukuf di Arafah dan juga mabit di Muzdalifah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bercerita, innal musyrikin kanu la yafiduna min jama'. Artinya orang-orang musyrik itu mereka ya tidak bermalam di Muzdalifah hatta tasyriki syams ala thabir. Bukan bermalam. Orang-orang musyrik itu tidak mau meninggalkan Muzdalifah sampai terbit matahari. Perhatikan perkataan saya. Orang-orang musyrik kafir Quraisy mereka juga haji, mereka sampai ke Muzdalifah juga. Tapi bedanya kalau di Muzdalifah yang Nabi Muhammad SAW bermalam di sana, sholat subuh di sana, kemudian sebelum terbit matahari Nabi pergi kemana? Ke Mina. Nah, orang-orang musyrik beda. Orang-orang musyrik itu bermalam juga di Muzdalifah. Sampai di Muzdalifah mereka bermalam, kemudian mereka sampai pagi. Setelah itu, setelah terbit matahari, baru mereka jalan dari Muzdalifah menuju mana? Apa bedanya dengan Nabi? Sebelum matahari. Hanya sedikit, Pak, antara sesudah dan sebelum, paling beberapa menit, Pak. Tapi di sini ada letak keimanan, menyelisih diri dengan orang-orang kafir Quraisy. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyelisih mereka di dalam masalah hari-hari raya. Ya, dan nanti secara jelas saya akan sebutkan di poin kedua dan poin ketiga. Menyelisih dalam permasalahan hari-hari raya. Kita tidak boleh mengikuti mereka. Dalilnya apa? Salah satu dalil dari Al-Qur'an. Karena ada yang mengatakan mana ada sampai ada judul agama Islam tidak pernah melarang ikut mengucapkan selamat Natal. Dalilnya para ikhwan sekalian surat Al-Furqan ayat 72. Catat baik-baik. Itu yang mengatakan enggak ada dalilnya. Surat Al-Furqan ayat 72. Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Artinya, dan orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur. Perhatikan Al-Furqan ayat 72. Az-zur, Abdullah bin Abbas
ahli tafsir di generasi sahabat. Ya. Sedangkan yang mengatakan tidak ada dalilnya itu bukan ahli tafsir, tidak dijamin ahli tafsir. Meskipun mempunyai titel mungkin cendekiawan muslim. Ini Abdullah bin Abbas, ahli tafsir di generasi sahabat, dan sudah disepakati oleh para sahabat bahwasanya Abdullah bin Abbas adalah ahli tafsir. Kemudian Abul Aliyah, seorang ahli tafsir juga di generasi tabi'in. Tawus, Ibnu Sirin, Muhammad Ibnu Sirin, ahli tafsir di generasi tabi'in. Ad-Dhahhak, Ar-Rabi' ibn Anas, banyak sekali lainnya mengatakan Az-Zur maksudnya adalah a'yadul musyrikin. Az-Zur maksudnya adalah hari-hari raya orang musyrik. Ya, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya akan sebutkan dalil-dalilnya secara lengkap insyaallah ketika kita membahas poin kedua, poin ketiga. Tapi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya Imam Az-Zahabi rahimahullah, dan ini juga saya akan sebutkan nantinya, berkata, perhatikan, wa min muwalatil kuffar at-tashabbuhu bihim wa izharu a'yadihim, dan termasuk perbuatan loyal terhadap orang kafir adalah bertasyabbuh dengan mereka bertasyabbuh dengan orang-orang kafir dan memperlihatkan hari raya mereka, apalagi sampai ikut-ikutan, ya, memperlihatkan hari raya mereka. Ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab beliau Tashbihul Khasis bi Ahlil Khamis. Ini salah satu kitab yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi abad ke-8 Hijriah, sekitar itu, abad ke-8 Hijriah, ya, untuk membantah orang-orang yang suka bertasyabuh dengan orang kafir. Jadi ada dua kitab yang merupakan sumber kitab-kitab Ahlus Sunnah, dan perlu dicatat ini, yang menceritakan tentang secara gamblang dan panjang lebar tentang larangan bertasyabuh dengan orang kafir. Kitab yang pertama yaitu Iqtida Siratal Mustaqim yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Iqtida As-Siratal Mustaqim. Yang kedua Tashbihul Khasis bi Ahli Al-Khamis, artinya menyerupakan menyerupakan yang merupakan penghinaan dengan orang-orang Ahlil Khamis. Ahlil Khamis itu maksudnya orang-orang Nasrani, karena mereka menyatakan bahwasanya Yesus itu disalib pada hari apa? Hari Jumat. Ya, jadi masih hidup terakhirnya hari kapan? Hari Kamis. Makanya disebut mereka orang-orang hari Kamis. Ya, bi Ahlil Khamis. Baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang permasalahan selanjutnya, perkara-perkara yang terdapat nas di dalamnya tentang tasyabuh dengan orang kafir dalam praktek akhlak dan kebiasaan. Ini perhatikan, siapa yang mempunyai akhlak seperti ini berarti tasyabuh dengan orang kafir. Ya. Apalagi kalau seandainya dia memang benar-benar bersengaja untuk mempunyai akhlak seperti ini. Hasad merupakan sifatnya orang-orang Yahudi. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 109, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Orang-orang ahli kitab menginginkan, atau kebanyakan dari ahli kitab menginginkan agar kalian kembali dari iman kalian, artinya murtad dari iman, keluar dari agama Islam, sebagai bentuk dan hasad dari mereka. Jadi orang yang mempunyai sifat hasad, maka itu apa? Maka itu adalah sifatnya orang-orang apa? Orang-orang Yahudi. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memamer-mamerkan bangsa atau suku, ras, seperti yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Ini ceritanya dari Jabir radhiyallahu anhu bercerita, "Ghazawna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah berperang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad thaba ma'ahu nasun minal muhajirin hatta katsura. Dan telah benar-benar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam orang-orang muhajirin sampai berkumpul.
ya, bersama Nabi Muhammad SAW. Wa kana minal muhajirin rajulun la'ab fakasa'a ansariyan. Artinya di antara orang-orang kaum muhajirin ada orang yang suka bercanda, suka main-main, ya. Kemudian dia memukul pantatnya orang Ansori, kaum Ansori, kaum kota Madinah. Muhajirin dari mana? Dari Mekah. Saking sering bercandanya, dipukul belakangnya salah seorang dari kaum Ansari. Faghadibal ansar ghadaban syadidan hatta tada'awa. Lalu seorang Ansar ini marah sekali. Wa qala al ansar, ya lal ansar, wa qala al muhajirin, ya lal muhajirin. Orang Ansar tadi yang bertengkar tadi mengatakan wahai kaum Ansar, meminta pertolongan. Yang satu yang dari muhajirin, dari muhajir, ya, dia mengatakan wahai kaum muhajirin ke sini. Kemudian keluarlah Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, ma balu da'wal jahiliyah. Kenapa kalian masih manggil-manggil dengan panggilan orang-orang jahiliyah? Ya, ini tidak boleh para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan kebiasaan seperti itu karena itu adalah sebuah kebusukan. Tidak boleh kita memanggil-manggil yang seperti itu. Makanya kadang-kadang di kantor ini saya sering dipanggil, "Ta'al Andunisi." Enggak, saya, ya, nama saya Ahmad, panggil saya Ahmad. Ya. Saya sering mengatakan, kalau dipanggil seperti itu, ma balu da'wal jahiliyah. Kenapa kente masih manggil dengan panggilan jahiliyah? Kita dituntut untuk menyelisih orang jahiliyah. Ini sebuah keimanan para ikhwah sekalian. Tidak boleh kita manggil, Misri sini, Yamani sini, Andunisi sini, Sodik sini. Ya, enggak boleh para ikhwah sekalian seperti itu. Makanya ya kadang-kadang sebagian orang-orang yang kerja misalkan cleaning service jangan dipanggil Sodik. Panggil saja Ahmad Ta'al sini. Panggil dengan nama yang baik. Abdullah Ta'al sini, ya, karena sodik itu termasuk perendahan, ya para ikhwah sekalian, enggak boleh. Jangan-jangan dia lebih bertakwa di hadapan Allah daripada kita, betul enggak? Ya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian termasuk kebiasaan dan akhlak orang-orang jahiliyah yang harus dijauhi, terutama ibu-ibu, yaitu jangan sering keluar rumah dan jangan memakai pakaian yang bermotif dandan selain di hadapan suaminya. Dalilnya apa? Surat Al-Ahzab ayat 32. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Artinya, dan hendaknya kalian wahai para wanita diam di rumah-rumah kalian dan jangan berhias seperti hiasannya orang-orang jahiliyah yang pertama, ya. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "La tubdil aurah wa la tastanni bisunnatil jahiliyah." Jangan perlihatkan aurat. Jadi biasanya kan kalau mandi di sungai, ya, telanjang dada ibu-ibu, ya. Atau bapak-bapaknya cuma pakai handuk. Saya sering ke camp-camp itu ngisi kajian, keluar dari kamar cuma pakai handuk. Ya. Laki-laki pakai handuk yang tertutup cuma pusar sampai setengah paha. Pakai handuk nyaman aja jalan, subhanallah. Kata Abdullah bin Abbas, "La tubdil aurah." Jangan perlihatkan aurat dan jangan mengikuti kebiasaan orang jahiliyah. Di sini jelas sekali kenapa tidak boleh memperlihatkan aurat, bukan karena sebab apa-apa, karena memang kebiasaan orang jahiliyah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita permasalahan selanjutnya, praktek para salafus saleh atau para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in dalam menyelisih orang-orang kafir, ya, dalam menyelisih orang-orang kafir. Ya, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua contoh saja akan saya sebutkan, yaitu sebuah riwayat, ya, yang diriwayatkan oleh dari Qais ibn Abi Hazim. Beliau bercerita
dakhala Abu Bakrin radhiyallahu anhu ala imra'atin min Ahmas. Abu Bakar radhiyallahu anhu memasuki atau mendatangi seorang wanita dari Ahmas. Saya carikan Ahmas itu maksudnya dari mana? Ya, karena ini daerah-daerah yang saya tidak kenal. Ahmas, qabilah, ya, sebuah qabilah dari ya pokoknya nama sebuah qabilah. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah menemui seorang wanita dari Ahmas, sebuah kabilah yang bernama Ahmas. Yuqalu laha Zainab. Nama wanita tersebut disebut dengan Zainab. Fara'aha la takallam. Abu Bakar radhiyallahu anhu melihat wanita itu tidak berbicara. Kemudian faqala Abu Bakar, "Ma laha la takallam?" Kenapa wanita itu enggak ngomong? Bisa ngomong tapi enggak bisa ngomong, enggak mau ngomong. Kenapa? Qalu hajjat musmitah. Artinya, ya, dia mewajibkan dirinya untuk tidak berbicara. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, "Takallami." Berbicara wahai kamu, wahai para wanita. Fa inna hadza la yahil, hadza min amalil jahiliyah. Enggak boleh enggak berbicara itu. Ini perbuatannya orang-orang jahiliyah. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, subhanallah. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi orang kan ada unjuk rasa. Apa? Jahit mulut. Itu orang jahiliyah tuh. Hadis riwayat Bukhari. Menyelisih orang-orang jahiliyah. Dan itu juga terdapat sisi mutilasinya. Bibir baik-baik dijahit, subhanallah. Gara-gara ingin protes sama Pak SBY. Coba kalau jadi presiden, mungkin lebih parah, lebih buruk daripada Pak SBY. Ya, bisanya cuma ngomong bentrok, ya, urak-urakan, nggak pernah menghasilkan sesuatu. Subhanallah, ajib. Ya, ngomong tok misalnya, nggak pernah ngasih solusi, itu nggak pernah. Coba datang ke kantor beliau, omongin apa yang diinginkan. Ini enggak, unjuk rasa, bawa kebo, ya. Subhanallah, auzubillah. Dan kalau seandainya sudah tidak sesuai dengan contoh Nabi, akan tambah parah. Pasti itu paling foskan. Nabi mengatakan, siapa yang ingin memberikan nasihat kepada pemerintah, ambil kedua tangannya berdua-duaan. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau seandainya tidak terima, tugasnya sudah selesai. Tidak akan ditanya oleh Allah tugas pemerintah kepada masyarakat, dan tugas masyarakat kepada pemerintah nggak akan ditanya. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Coba perhatikan sekarang. Umar bin Khattab, ini disebutkan di dalam Sunan Al-Baihaqi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menulis surat kepada penduduk Syam. Syam itu kalau dikatakan Syam itu Libanon, Syria, Palestina, Yordania. Ya. Umar bin Khattab nulis kepada penduduk Syam. Waktu itu beliau adalah Amirul Mukminin. Beliau pemimpin kaumnya orang-orang beriman, kaum beriman. Kata Umar bin Khattab, Bismillahirrahmanirrahim. Hada kitabun li Abdillah Umar Amiril Mu'minin min nasara madinati kada wa kada. Sampai wala natashabbahu bihim fi syai'in min libasihim min qalansuwah wala imamah wala na'lain wala farqa sya'ar wala natakallamu bikalamihim wala natakanna bikunahum. Subhanallah. Bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat tidak suka bertasyabuh dengan orang kafir. Kata beliau, dan kami orang Islam tidak bertasyabuh dengan mereka, dengan orang-orang Nasrani, ya, dalam perkara pakaian seperti qalansuah, peci khusus mereka, kemudian juga surban khusus mereka, kedua sendal khusus mereka, kemudian belahan rambut. Coba bayangkan. Belahan rambut yang merupakan kekhususan orang-orang Nasrani ataupun Yahudi nggak boleh kita ikuti, ya. Dan sampai berbicara gaya mereka nggak boleh. Dan tidak boleh bergelar dengan gelaran seperti gelaran mereka. Makanya pantaslah beliau mengatakan ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, nahnu qaumun, kita orang-orang a'azzanallahu bil Islam, yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Mahma bataghaina bighairihi adzallanallah. Apapun cara kita
untuk mencari kejayaan, kemuliaan dengan selain Islam, maka niscaya Allah akan menghinakan kita. Dan itu pasti. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh-contoh praktek dari para salafus saleh dalam menyelisih orang-orang kafir. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa bahayanya ya orang-orang yang menyelisih orang-orang kafir? Apa bahayanya orang-orang yang menyelisih apa bahayanya orang-orang yang menyerupai orang-orang kafir, bertasyabuh dengan orang-orang kafir? Salah satu bahayanya, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan, kata beliau, innal musyarakah fil hadyi dzahir turithul mahabbah. Sesungguhnya sama di dalam perkara yang zahir akan mewariskan kecintaan. Saya pernah ditanya oleh seseorang, masa keluarga saya pakai muslimah pakai baju sinterklas. Ketika ditanya, kok kenapa pakai baju sinterklas? Ini kan tanda kita rukun beragama di Indonesia. Coba lihat Nabi nggak rukun agamanya, sangat rukun di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyatakan ikut-ikutan terhadap hari rayanya orang-orang Yahudi. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, kan masih ada orang Yahudi, orang Nasrani, belum diusir dari kota Madinah oleh Nabi Muhammad SAW. Dan mereka sangat rukun beragama. Bahkan para ikhwan sekalian, sejarah membuktikan tidak ada kaum muslimin yang hidup di sebuah tempat, kemudian kaum Nasara atau ahlul kitab, orang-orang kafir lainnya ikut nimbrung di sana, pasti tidak akan ada apa? Kerusakan, yang ada kedamaian. Sejarah membuktikan seperti itu para ikhwan sekalian. Tetapi yang namanya rukun beragama bukan berarti kita mencampurkan akidah dengan akidah. Lakum dinukum waliyadin. Selesai. Kita tidak bisa maksa orang untuk masuk dalam agama Islam. La ikraha fiddin. Nabi saja Muhammad SAW tidak bisa maksa paman beliau untuk masuk dalam agama Islam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Tetapi yang namanya rukun beragama sudah disalahpahami. Bahkan dengan dengan statement yang sangat indah seperti rukun beragama, hari kasih sayang, kemudian juga solidaritas sesama agama. Pokoknya pernyataan-pernyataan yang indah yang bikin orang ingin ikut-ikutan. Hak asasi manusia. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bahaya buruknya adalah orang yang mengikuti atau bertasyabuh dengan orang kufar mewarisi kecintaan kepada mereka. Padahal salah satu ajaran prinsip dasar agama Islam adalah wala dan bara. Wala artinya loyal hanya terhadap Islam, bara artinya harus selalu membenci kesyirikan dan pelaku kesyirikan siapapun dia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ya poin yang kedua ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil yang melarang untuk mengucapkan Natal. Ya, selamat Natal. Perhatikan. Natalan itu adalah hari raya. Ya kan? Hari raya itu dibagi menjadi dua. Hari raya yang berupa tempat, hari raya yang berupa waktu zaman. Nah, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Iqtida'us Shiratal Mustaqim, al-aidu ismu jins yadkhulu fihi kullu yaumin wa makanin lahum fihi ijtima' wa kullu amalin yuhditsunahu fi hadhil amkinah wa azminah. Kata beliau, Aid, hari raya kalau kita terjemahkan itu adalah nama jenis. Masuk ke dalam Aid ini, nama Aid ini adalah setiap hari atau tempat yang mereka gunakan untuk berkumpul di sana, atau setiap perbuatan yang mereka perbuat ya pada tempat-tempat ini atau pada waktu-waktu ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi salah ada orang berkata, saya nukilkan ini beberapa perkataan dia.
yang memperbolehkan bahwasanya boleh agama Islam tidak mengucapkan tidak ada larangan dalam agama Islam mengucapkan selamat Natal. Kata dia, ucapan selamat Natal adalah masalah non ritual, tidak terkait dengan ibadah. Bukan hanya ibadah, tetapi akidah para ikhwah sekalian, ya. Tapi muamalah ini kesalahan fatal dari pertama ini, menganggap bahwasanya ucapan Natal itu bukan sebagai ibadah, akan tetapi bagian muamalah. Dia mencari-cari celah agar bisa, memang asal hukum dalam muamalah itu boleh apapun bentuknya. Makanya dia masukkan mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain itu bukan ibadah, kata dia. Para sekalian, maka jawabannya seperti yang kita katakan tadi. Aid itu adalah ibadah. Orang berhari raya itu adalah ibadah. Bahkan Nabi Muhammad, nanti saya akan bacakan. Sekarang dalil-dalil dari Al-Qur'an. Dalilnya tadi surat Al-Furqan ayat 72. Surat Al-Furqan ayat 72 yang berbunyi walladzina la yashhaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ini yang mengatakan bahwasanya enggak ada dalil dalam Al-Qur'an. Ada dalilnya. Ente aja yang belum baca. Subhanallah. Ya. Orang-orang yang tidak menyaksikan tanda orang beriman, ini surat Al-Furqan ini disebutkan di dalam surat dari mulai ayat 60 sampai 70-an itu sifat-sifat orang beriman. Tanda orang beriman adalah yang tidak menyaksikan az-zur. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, Imam Ibnu Katsir mengatakan, Abul Aliyah, Tawus, Ibnu Sirin, Dhahak, Ar-Rabi' Ibnu Anas dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma rahimahumullahul jami' mengatakan zur di sini adalah a'yadul musyrikin. Aidnya orang-orang musyrik. Hari rayanya orang-orang musyrik. Ini bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Ayat yang kedua, bukan hanya satu ayat, Pak. 2 ayat, 3 ayat, bahkan beberapa ayat. Ya. Surat Al-Jathiyah ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun." Artinya, kemudian kami jadikan bagi engkau wahai Nabi Muhammad SAW di atas sebuah syariat, maka ikuti syariat itu dan jangan ikuti kemauan orang-orang yang tidak mengetahui, nafsu-nafsu orang yang tidak mengetahui. Salah satunya merayakan hari Natal. Kita dilarang untuk mengikuti wala tattabi'. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain juga, perhatikan surat Al-Hajj ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallahi 'ala ma razaqahum." Artinya, setiap umat kami jadikan mansak. Bapak lihat saja buku-buku tafsir. Salah satu arti daripada mansak adalah hari raya. Setiap umat kami jadikan mansak. Jadi tidak boleh umat yang lain ikut kepada umat yang satunya. Karena setiap umat mempunyai hari raya masing-masing. Ini para ikhwah sekalian. Cukup deh dari hadis Nabi Muhammad ayat Al-Qur'an 3. Yang terakhir ya. Kalau seandainya orang ikut mengucapkan selamat Natal, apa sih selamat Natal itu? Natalan atau yang dikenal dengan Christmas itu adalah meyakini bahwasanya ya tanggal 25 Desember yang waktu itu bertepatan dengan hari saya lupa harinya, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam atau Yesus menurut mereka adalah dilahirkan ke dunia ini. Ya, kelahiran apa? Yesus, Natal. Makanya disebut Christmas ya. Nah, ini para ikhwah sekalian. Dan saya yakin orang Islam tidak akan percaya bahwasanya Yesus atau Nabi Isa alaihissalam anak Allah. Orang Islam tidak akan percaya dan menolak mentah-mentah bahwasanya Nabi Isa atau Yesus disalib pada hari Jumat dan dikubur 3 hari, kemudian setelah 3 hari diangkat ke sisi Tuhan Bapa dan Rohul Kudus. Nggak akan percaya orang Islam. Nah, orang yang mengucapkan selamat Natal, ya berarti ya apa? Jawab sendiri antum. Percaya.
secara tidak langsung ataupun langsung. Ya para ikhwah sekalian dirahmati Allah Subhanahu. Makanya dalil selanjutnya yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan saling tolong menolong dalam dosa dan dan permusuhan. Taib, dalil dari sunnah. Bahkan subhanallah, majelis ulama kita dari mulai tahun 1981 tanggal 7 Maret sudah mengeluarkan fatwa tidak boleh, haram hukumnya menurut Majelis Ulama Indonesia untuk seorang muslim mengikuti acara Natalan, selamat Natal, mengucapkan selamat Natal, haram menurut siapa? MUI tanggal 7 Maret 1981. Loh, kalau ulamanya nggak diikuti, mau ngikut siapa? Ya ini para ikhwah sekalian. Dalil dari sunnah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Waktunya terbatas. Inna likulli qaumin 'idan. Sesungguhnya setiap umat itu, setiap kaum mempunyai hari raya. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya hari raya bukan masalah non ritual, tetapi adalah ibadah. Ya. Wa inna 'idana hadzal yaum, dan id kita ini adalah hari ini, hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Ini para ikhwah sekalian. Hari idnya orang Yahudi, orang Nasrani terserah kapan saja. Hari raya kita ya ini, jangan ikut-ikutan. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Az-Zahabi seperti yang di dalam kitab Tashbihul Khasis bi Ahlil Khamis tadi, beliau mengatakan yujibu ikhtisasa kulli qaumin bi'idihim. Maka wajib, ya, dalam ayat ini Allah mewajibkan kekhususan setiap kaum dengan id mereka masing-masing. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil dari sunnah yang lainnya, hadis riwayat Muslim, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, la tabla'ul yahuda wan nasara bisalam. Tidak boleh memulai orang Yahudi dan Nasrani dengan mengucapkan salam, enggak boleh. Ya, ini para ikhwan. Dalil dari ijma, Pak. Bukan hanya Al-Quran, Sunnah, ijma ada. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ahkam Ahli Dhimmah beliau mengatakan, wa ammat tahni'atu bi sya'iril kufur al-mukhtasatu bihi fa haramun bil ittifaq mithlu an yuhanni'ahum bi a'yadihim. Artinya, sedangkan memberikan selamat pada syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi orang-orang kafir, maka haram dengan ijma, dengan kesepakatan. Kesepakatan siapa? Para ulama. Seperti ya mengucapkan selamat di hari raya mereka. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ketiga nggak usah deh ya, syubhat-syubhat mereka, karena sudah terjawab semua. Ya, syubhat dari Al-Quran, syubhat dari Sunnah, syubhat dari akal-akalan mereka. Terakhir, banggalah dengan Islam. Saya ingin menutup kajian ini, banggalah dengan agama Islam. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita itu harus bangga dengan Islam. Salah satu sebabnya adalah Islam itu adalah yang paling baik. Orang yang paling mulia, paling baik di sisi Allah, orang yang mengatakan saya muslim. Dalilnya surat Fussilat ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Artinya, dan siapakah yang paling baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah, orang yang berdakwah. Satu, dan beramal soleh. Dua, dan mengatakan sesungguhnya aku adalah seorang muslim. Jangan malu-malu, Pak. Saya muslim. Pakaiannya juga ini pakaian muslim. Ya, jangan malu-malu. Ibu-ibu memakai pakaian yang disyariatkan dalam agama Islam, ini pakaian muslim. Kenapa? Karena itulah yang diinginkan oleh Allah SWT. Wa qala innani minal muslimin. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum terakhir saya ucapkan perkataan Umar bin Khattab tadi yang saya katakan tadi. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah, kata Umar bin Khattab, kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam.
Famahma bataghaina bighairihi adzallana Allah. Maka apapun kita cara untuk mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka niscaya Allah akan menghinakan kita. Terakhir saya ucapkan perkataan seorang da'iyah, seorang syekhul Islam, seorang ulama besar di negara ini dan termasuk daripada pendiri negara ini, dan kadang-kadang namanya dicaci-caci, ya, bahkan penisbatannya dicaci-caci sampai nenek-nenek nyaci-nyaci. Kalau orang nggak tahlilan sebut Wahabi, ya. Padahal nama beliau Muhammad, bukan Wahab namanya. Muhammad bin Abdul Wahab. Coba perhatikan perkataan beliau. Beliau mengatakan, innal insan, seorang manusia, la yastaqimu lahu Islam, tidak akan lurus baginya Islam dia tidak akan lurus, walau wahadallah, meskipun dia mentauhidkan Allah. Wa taraka syirik, meskipun dia meninggalkan kesyirikan, tidak akan lurus keislamannya, illa bi'adawatil musyrikin, kecuali dia melengkapi keislamannya dengan mengadakan permusuhan dengan orang-orang musyrik, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Mujadalah ayat 22. La tajidu qauman, tidak akan pernah kalian dapatkan orang-orang yu'minuna billah wal yaumil akhir, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak akan pernah dapat kita mendapatkan orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man haddallaha wa rasulah, mereka mencintai orang yang mencela atau memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak akan ada orang beriman kepada Allah dan hari akhir bercinta-cintaan atau menyayangi kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun mereka bapak, anak, saudara, keluarga. Tidak akan pernah ada kita dapatkan. Makanya tidak akan pernah sempurna keislaman seseorang kecuali dia, meskipun dia mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, sampai dia mengatakan atau mengadakan permusuhan dengan orang-orang musyrik. Makanya berbahaya para ikhwah sekalian kalau ada orang yang berkata, saya masih ragu-ragu, saya itu beriman kepada Allah, saya bersyahadat kepada Nabi Muhammad SAW, tapi saya masih ragu kalau mengatakan orang kafir itu kafir. Mungkin dia jalannya benar, tujuannya mungkin benar, ya, ini tidak benar. Itulah yang diusung oleh orang-orang yang mengikuti ajaran liberal. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.